Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan sebagai pengelola dari Lembaga Pendidikan Yayasan At-Taqwin Indonesia. Kalau melihat ya tentang sejarah ya pendidikan di At-Taqwin ini luar biasa ya, sebuah perjuangan yang sangat luar biasa ya, melelahkan tapi ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa, yang membanggakan juga. Ini waktu itu sekitar tahun 2007 ya, atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah, saya dipertemukan ya bersama pemilik tempat ini, yaitu seorang ibu Hajah Delia Rejapri, bersama seorang bapak suaminya, yaitu Bapak Haji Jamaluddin Japri. Begitulah ya takdir mengalir, kita bertemu dengan beliau. Beliau curhat ya, ingin di tempat ini menjadi tempat yang berkah, diberkahi. Waktu itu cita-cita beliau ingin tempat ini menjadi tempat para santri atau anak-anak kita, generasi kita menghafal Quran ya. Beliau sangat yakin bahwa dengan Al-Quran maka akan menjadi barokah. Maka dari ide beliau itulah kemudian kita bersepakat, saya bersama istri ya, Ibu Hajah Ena Merlina, kita mulai ya mengelola tempat ini. Saya tinggal di sini di mes ya. Waktu itu tempat ini masih, kalau kata orang Sunda mah hieum ya. Kemudian masih banyak rumput-rumput yang sangat cukup tinggi juga ya. Nah dari situlah memulai dirintis, yaitu membuka dari mulai sekolah dasar ya. Sekolah dasar Islam terpadu, alhamdulillah ya, bersama beberapa guru waktu itu luar biasa yang merintis ya dari awal sekolah ini. Kita memulai sekolah ini ya, dan menamai sekolah ini dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu ya. Ini di latar belakangi ya, kita melihat di beberapa tempat ya, di kota-kota besar ternyata semangat ya, animo masyarakat ingin melihat putra-putrinya memiliki keunggulan ya di bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, tapi juga terimbangi ya dengan akhlak mulianya, dengan agamanya ya. Jadi animo masyarakat cukup tinggi sehingga kita melihat kita yang kita dirikan, kita bangun ini juga seperti itu ya. Jadi untuk menjawab harapan dan tuntutan daripada masyarakat, yaitu Sekolah Islam Terpadu. Jadi kita mulai dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu, yaitu dia memadukan antara keunggulan dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, sains, juga keunggulan dari sisi akhlak mulianya, dari sisi agamanya. Nah sehingga kita pun ya dalam rancangan pendidikan ini, lulusan dari SDIT At-Taqwin ini ada yang dia mendapatkan ijazah kedinasan, kemudian juga di samping itu mendapatkan ijazah dari keagamaannya ya, muatan-muatan keagamaannya. Seiring waktu pendidikan ini alhamdulillah ya terus berkembang ya, animo masyarakat juga cukup tinggi, tahadus bin nikmat ya. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala ya.
Kemudian dari segi fasilitas pun kita mulai berkembang ya. Ini masjid yang ada di sini ya, Masjid At-Taqwin. Orang menyebut Masjid At-Taqwin sesuai dengan nama yayasannya, tapi oleh sebenarnya pemilik tempat ini waktu itu wakafnya dengan nama Masjid Al-Muhajirin ya. Artinya orang-orang yang hijrah ya. Waktu itu saya juga hijrah ya, dari tempat semula di Cisaat kemudian hijrah ke sini, dan banyak juga orang-orang yang hijrah, makanya masjid itu beliau menamanya Masjid Al-Muhajirin ya. Jadi ini ada beberapa nama masjid ini. Nah kemudian juga seiring waktu pendidikan kita terus berkembang ya. Alhamdulillah ya, At-Taqwin ini bisa menunjukkan prestasi-prestasi yang cukup memuaskan dan membanggakan. Dari sisi pengetahuan, sains, kita tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Malahan di berbagai event itu siswa kita mendapatkan prestasi-prestasi, sehingga sering ya di dalam event perlombaan di tingkat kecamatan ya, kita menjadi juara umum, kemudian di tingkat kabupaten juga kita mengirimkan sampai ke tingkat provinsi. Alhamdulillah ya, ini tahadus bin nikmat, baik dari sisi sainsnya, pengetahuannya maupun dari sisi keagamaannya. Juga di sini siswa-siswa semuanya ya di pendidikannya full day dari pagi hingga sore hingga asar, kemudian dibimbing ya dengan kegiatan-kegiatan akhlak mulia dan kegiatan-kegiatan ibadah, pembiasaan ibadah sehari-hari mereka. Kemudian seiring waktu akhirnya meluluskan ya, kita meluluskan di tingkat sekolah dasar. Nah ini harapan-harapan juga bermunculan, maka akhirnya kemudian dirintis juga yaitu sekolah menengah pertama ya, SMP Islam Terpadu. Kita bersyukur ya, ini luar biasa pengorbanan para guru-guru kita yang saya melihatnya Masya Allah ya. Jadi keikhlasan mereka, ketulusan mereka, dan profesionalisme kerja mereka yang membuat sekolah ini menjadi sekolah yang maju ya. Mudah-mudahan Allah membalas ya segala jerih payah mereka untuk berkhidmat mereka kepada pendidikan ini. Nah kemudian tidak terasa roda waktu terus berputar. Di sini pun pemilik ya tempat ini yang telah mencurahkan, mendedikasikan, mentasarufkan tempat ini untuk kegiatan pendidikan keagamaan. Di awal tahun ya 2018 Ibu Hajah Delia Japri dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau telah mewakafkan ya sebagian tempat ini untuk masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah beliau dan mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian wakaf untuk pendidikan ini, semoga pahalanya terus mengalir kepada beliau ya. Insya Allah kita doakan selalu ya untuk kebahagiaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi luar biasa ini At-Taqwin ini, mudah-mudahan ke depan terus maju dan berkembang dengan visi yang tadi ya. Jadi memadukan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama ya. Pembiasaan karakter akhlak mulia juga di sini ya menjadi pokok ya dari pendidikan kita. Nah, jadi mudah-mudahan At-Taqwin terus berkembang dan bisa memenuhi harapan-harapan dari masyarakat, wabil khusus di Kecamatan Nagrak dan umumnya adalah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Demikian sekilas perkenalan dari saya. Mudah-mudahan At-Taqwin terus berkembang di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
At-Taqwin berdiri tahun 2009 sampai hari ini tahun 2022, sudah 13 tahun kita berkiprah di dunia pendidikan di lembaga SDIT At-Taqwin ya. Alhamdulillah selama perjalanan 13 tahun itu At-Taqwin banyak menorehkan prestasi yang diraih ya, dan ini berkat kerjasama jerih payah dan ikhtiar maksimal para orang-orang yang ada di lembaga At-Taqwin ini, terutama ustadz-ustadzah yang ada di SDIT At-Taqwin. Di antara prestasi itu yang di awal-awal kita yang mempunyai kebanggaan yang sangat itu adalah kita meraih piala adiwiyata tingkat provinsi, satu-satunya SD di Kabupaten Sukabumi yang mendapat juara kedua ya di tahun itu, di tahun awal-awal kita pendirian SDIT. Nah, di prestasi-prestasi ini alhamdulillah begitu banyak yang kita raih, dan di tahun terakhir kemarin di saat setelah masa pandemi itu ada prestasi yang sangat membanggakan, di mana kita di Sabta Lomba PAI kita mendapat juara umum di tingkat kecamatan dan melanjut ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah untuk LCC PAI kita mendapatkan juara 1 dan bisa mewakili untuk Kabupaten Sukabumi ini ke tingkat provinsi ya. Tapi qadarullah kita belum bisa memberikan takdirnya yang terbaik ya untuk di provinsi. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Terus yang kedua juga prestasi yang terdekat kemarin ada antar lomba di Al-Bayan ya, di pesantren Al-Bayan kita juga mendapatkan juara Pildacil ya. Pildacil yang kedua dan yang ketiga kita memborong piala. Terus juga kemarin yang terdekat juga yang terakhir itu adalah lomba di Darul Matin. Alhamdulillah namanya lomba Al-Fatihah, kita juga mendapat juara umum ya. Dan alhamdulillah itu semua kita raih berkat tadi ya soliditas ustadz-ustadzah di lembaga ini yang luar biasa ya. Saya bangga berada di sini, bangga bersama para asatid yang senantiasa memberikan kontribusinya untuk lembaga ini. Sungguh luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada ustadz-ustadzahnya ya, kepada karyawan dan kepada semua, dan semoga tempat ini menjadi tambah berkah, tambah bermanfaat, juga mengalir pahalanya kepada orang-orang yang pendahulunya, artinya yang punya tempat ini yang bisa memberikan aliran amal soleh bagi yang sudah tidak ada. Nah, untuk harapannya mudah-mudahan At-Taqwin ke depan bisa lebih baik lagi, prestasinya bisa banyak menoreh kembali, dan kita senantiasa terus berjuang di dunia pendidikan untuk mencetak generasi-generasi bangsa, penerus-penerus bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi lebih baik dengan hadirnya generasi-generasi At-Taqwin di masa yang akan datang. Seiring dengan perjalanannya waktu dan kita melihat banyak peluang, juga ada masukan dari orang tua siswa, alhamdulillah lembaga At-Taqwin ini mengembangkan sayapnya dengan mendirikan SMP IT At-Taqwin pada tahun 2016. Dan siswa yang pertamanya itu memang alumni At-Taqwin itu sendiri. Alhamdulillah antusiasme orang tua juga siswa-siswanya menyambut dengan baik sampai dengan hari ini. Dan di SMP pula sampai hari ini ya, walaupun kemarin masa pandemi banyak mengikuti event-event perlombaan, dan alhamdulillah SMP ini sangat rajin untuk mengikuti event lomba dan selalu mendapatkan kemenangan, alhamdulillah ya, karena digawangi oleh para asatid yang sekali lagi mereka itu luar biasa yang hadir di At-Taqwin ini ya. Banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh SMP ini, diantaranya yang hari ini SMP IT At-Taqwin sudah menjadi sekolah penggerak, dan sebelumnya alhamdulillah kepala sekolahnya menjadi kepala sekolah inspiratif yang masuk pada 20 besar tingkat nasional ya. Alhamdulillah ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Juga kemarin pernah meraih nilai UN
peringkat ya, peringkatnya selalu naik ya ketika masa-masa ada UN sampai peringkat ke 10 besar kalau nggak salah ya, Nah, lalu yang terakhir kemarin karena prestasinya banyak, mungkin saya akan menyebutkan yang terakhir kemarin ya, prestasi di bidang seni ya. Alhamdulillah di sini hadirnya orang seni yang luar biasa gitu kan ya, dari sisi kesenian daerah gitu ya. Kemarin kita mendapatkan juara kedua ya, kedua di komisariat untuk pupuh laki-laki ya. Itu alhamdulillah, bahkan sebelumnya seni Sunda ini mewakili ya, SMPIT Atakwin selalu mewakili komisariat untuk mengikuti event kejuaraan di provinsi ya. Mungkin itu sedikit prestasi, banyak sebenarnya ya, tapi sedikit yang diutarakan, banyak. Alhamdulillah, sekali lagi saya bersyukur berada di lembaga Atakwin ini, prestasi yang ditorehnya banyak sekali, dari tahun ke tahun itu bukan hanya satu tapi banyak ya, sehingga kami mengingatnya subhanallah gitu kan ya, begitu banyak. Dan alhamdulillah Atakwin juga terus mengembangkan sayap dengan berdirinya SMA IT Atakwin yang dimulai pada tahun 2019. Proses berjalan dan ala kulli hal kita baru bisa mengantongi izin operasional itu di awal tahun pelajaran 2022, yaitu bulan Juli. Ya alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah juga siswanya juga hari ini sedang merintis ya, untuk siswa-siswa ini ya. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga SMA ini bisa berkibar seperti SDIT, SMPIT di kemudian hari, karena SMA ini adalah merupakan pendidikan ya, pendidikan menengah atas yang klimaks akan mencetak generasi bangsa ini untuk memilih masa depannya itu yang lebih baik ya, karena kita SMA IT lebih kepada banyak pembentukan kepada akhlak yang islami, akhlakul karimah, juga untuk membangun spirit, menumbuhkan spirit untuk membangun bangsa kepada anak-anak didiknya ya. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya kepada semua masyarakat. Insya Allah Atakwin hadir untuk memberikan kontribusi di dunia pendidikan mulai SD, SMP, SMA, dan mohon doanya kita akan juga mulai dari mudah-mudahan di kesempatan yang lain pendidikan usia dininya sudah mulai ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua hasanah kita, contoh teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan Sekolah Islam Terpadu Atakwin, atau kita sebut dengan SIT Atakwin. Berkaitan dengan itu, saya sampaikan beberapa program unggulan yang ini menjadi salah satu hal sekolah alternatif, menjadi bagian daripada sekolah alternatif yang hari ini tentu saja dibutuhkan oleh banyak orang agar sekolah ini memberikan masukan atau memberikan hasil yang maksimal daripada alumni-alumni sekolah itu. Yang pertama, kita di Sekolah Islam Terpadu itu adalah tentu saja sebagai bagian daripada sekolah nasional, adalah merupakan sekolah yang mengajarkan pembelajaran reguler sebagaimana sekolah-sekolah yang lainnya. Namun demikian, ada yang menjadi program unggulan lebih daripada itu, bahwa di Sekolah Islam Terpadu Atakwin punya unggulan hafalan Al-Quran sebagai bagian program terpadu, pembelajaran terpadu dengan pembelajaran sekolah reguler. Yang kedua adalah bahwa Sekolah Islam Terpadu, program unggulannya adalah tentu saja program keterpaduan. Keterpaduan apa?
keterpaduan antara program pembelajaran umum dengan program pembelajaran ilmu pengetahuan agama. Yang kedua adalah perpaduan antara teori dan praktek, dan yang ketiga adalah pembelajaran atau praktek keagamaan yang merupakan pemenuhan karakter sebagai seorang muslim. Yang ketiga daripada program unggulan kita, yang mungkin ini apakah ada atau tidak di sekolah lain, tapi yang jelas inilah unggulan bagi kami, adalah program BPI. BPI adalah Bina Pribadi Islami. Dalam BPI ini kita menyelenggarakan pembelajaran atau strategi pembelajaran berupa coaching terhadap siswa atau berupa bimbingan teknis berkaitan dengan ibadah, dan termasuk monitoring terhadap pelaksanaan ibadah yaumiyah bagi siswa-siswa dan seluruh elemen yang ada di sekolah Islam terpadu. Yang berikutnya adalah program unggulan kita termasuk kepada SAKO, yaitu program unggulan Pramuka Satuan Komunitas atau SAKO Islam Terpadu. Di program Satuan Komunitas Sekolah Islam Terpadu ini, anak-anak bukan hanya atau peserta didik bukan hanya diberikan pengalaman-pengalaman dari kegiatan, dari aktivitas kepramukaan, tapi juga pemenuhan karakter dan muasafat yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai generasi penerus, yang harusnya generasi penerus itu memiliki karakter-karakter yang memang dibutuhkan oleh peserta didik. Berikutnya yang program unggulan yang kelima, tentu saja yang boleh jadi di sekolah lain juga ini ada, tetapi ini adalah hal yang terpenting yang ada berbeda dengan yang lainnya. Yang kelima dari keunggulan ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat daripada siswa. Jadi lebih kepada minat yang pola pembelajarannya diterpadukan dengan visi misi sekolah Islam terpadu. Artinya seperti minat itu adalah minat dalam ketangkasan, maka kita padukan dengan ketangkasan memanah. Insya Allah sedang diusahakan dengan keterpaduan ketangkasan berkuda misalkan. Ini juga sedang diupayakan. Jadi minat-minat kesiswaan ini disesuaikan dengan visi misi sekolah Islam terpadu itu sendiri. Saya kira itu beberapa program unggulan, paling tidak ada 5 program unggulan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Harapan kita di sekolah Islam terpadu, selain daripada memiliki harapan memiliki lulusan-lulusan yang unggul di kemudian hari sebagai bagian daripada aset umat, ya memiliki umat yang unggul, umat yang memiliki keterampilan, dan umat yang memiliki kapasitas kemampuan keilmuan, bukan hanya sekedar keilmuan dan kemampuan, tetapi praktek-praktek dari siswa-siswa yang unggul di kemudian hari yang kita dapatkan dari doa yang kita harapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu siswa-siswa atau lulusan-lulusan yang qurrata a'yun, lulusan-lulusan yang menyejukkan pandangan setiap orang yang menyaksikannya dari peserta didik dan alumni-alumni sekolah Islam terpadu. Yang berikutnya adalah kita berharap bukan hanya pada peserta didik, tetapi juga semua elemen yang ada di sekolah Islam terpadu ini benar-benar bisa terkondisikan dalam keistiqomahan membina dan memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian harapan berikutnya tentu saja mudah-mudahan sekolah Islam terpadu ini memenuhi harapan daripada bangsa dan negara ini, yaitu harapannya bisa membangun bangsa dan negara ini dalam bidang-bidang yang dipelajari atau bidang-bidang yang memang itu memiliki kemampuan bagi siswa-siswa atau alumni dari sekolah Islam terpadu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Marsandi. Saya selaku Kepala SMP IT At-Takwin. Saya menjabat Kepala SMP IT At-Takwin sejak tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pembiasaan yang ada di lingkungan Sekolah Islam Terpadu At-Takwin. Pembiasaan akhlak Islami di lingkungan Sekolah Islam Terpadu At-Takwin diantaranya yaitu pembiasaan tilawah Al-Quran. Guru dan peserta didik di lingkungan Sekolah Islam Terpadu At-Takwin membiasakan untuk tilawah Al-Quran. Hal ini dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mencintai Al-Quran. Yang kedua, peserta didik di lingkungan Sekolah Islam Terpadu At-Takwin juga membiasakan diri untuk mengucapkan salam serta selalu bersalaman apabila bertemu dengan guru dan juga peserta didik lainnya. Yang ketiga, yaitu pembiasaan ketika di masjid. Peserta didik sebelum masuk ke dalam masjid harus mengenal adab di masjid, yaitu sebelum masuk masjid berdoa untuk masuk masjid, dan ketika masuk masjid melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat, pembiasaan yang dilakukan di lingkungan Sekolah Islam Terpadu At-Takwin yaitu adab ketika makan dan minum. Peserta didik tidak diperkenankan untuk makan dan minum sambil berdiri, tetapi makan dan minum harus dalam keadaan duduk. Yang terakhir yaitu pembiasaan membuang sampah. Sekolah Islam Terpadu At-Takwin sudah menyiapkan beberapa tempat sampah di berbagai sudut. Hal ini supaya memudahkan peserta didik untuk membuang sampah di tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Harapan saya, Sekolah Islam Terpadu At-Takwin mampu membentuk generasi-generasi yang berkepribadian yang unggul, kemudian memiliki akhlakul karimah. Selain itu, Sekolah Islam Terpadu At-Takwin mampu membawa peserta didik berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Demikian pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di dalam lingkungan Sekolah Islam Terpadu At-Takwin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erti Puspitasari, perwakilan orang tua siswa dari SDIT At-Takwin. Di SDIT At-Takwin ini, saya diamanahi menjadi Ketua Komite SDIT At-Takwin. Kami menyekolahkan putra-putri kami di SDIT At-Takwin ini karena kami yakin ustadz-ustadzah di sini akan mengantarkan putra-putri kami menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini pun anak-anak diajarkan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami bersyukur dan bangga anak-anak kami lulus dari SDIT At-Takwin yang mempunyai standar lulusan tidak hanya pengetahuan umum saja, tapi juga pengetahuan agama dan hafalan Al-Quran serta berakhlakul karimah. Semoga SDIT At-Takwin semakin maju dan sukses dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, orang tua dari Agna Tazaka Ahmad di kelas 9 dan Azra Fatan Mubina di kelas 6 SDIT At-Takwin. Di sini saya ingin menyampaikan sebagai orang tua, kami berharap besar kepada anak-anak kami. Dengan itu kami menyekolahkan mereka di SDIT At-Takwin. Harapannya supaya mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah sesuai dengan harapan kami sebagai orang tua. Dan kami memilih SDIT At-Takwin sebagai sarana mendidik anak-anak kami karena di SDIT At-Takwin memiliki visi dan misi yang sesuai dengan harapan kami sebagai orang tua. Kami merasa bangga dan bersyukur anak-anak memiliki perubahan yang luar biasa setelah bersekolah di SDIT At-Takwin.
harapan kami sebagai orang tua, anak-anak bersekolah di sini tentunya ingin menjadi anak-anak yang membanggakan sekolah, terutama agama dan bangsa ini ke depannya menjadi generasi yang hebat, yang berakhlak karimah. Dan harapan untuk sekolah tentunya semoga sekolah Islam Terpadu At-Taqwin ini menjadi sekolah yang lebih baik, yang mampu melahirkan generasi-generasi yang akan menjadi generasi yang mengharumkan nama sekolahnya dan mengharumkan nama bangsa dan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mainawati, merupakan komite dari SMA IT At-Taqwin yang berada di Kecamatan Nagrak. Salam bahagia untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan izinkan saya pada hari ini memberikan salah satu harapan saya, kesan pesan saya di SMA IT At-Taqwin. Alhamdulillah wa syukurillah, anak saya berada di SMA IT At-Taqwin dari SMP IT At-Taqwin. Alhamdulillah, anak saya selama berada di SMA IT At-Taqwin memiliki banyak perubahan, baik dalam sikap, pengetahuan maupun keterampilan, terutama di hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, anak saya sudah mengalami banyak hafalan. Begitupun dengan rekan-rekan teman sekaliannya. Harapan saya selaku menjadi komite dari SMA At-Taqwin berharap Bapak Ibu sekalian dapat menyekolahkan anaknya ke SMA IT At-Taqwin dan bergabung dengan kami di SMA IT At-Taqwin. Dan sekolah SMA At-Taqwin bisa berkembang dengan pesat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fier. Saya siswa kelas 6 Zaid bin Harisah, SDIT At-Taqwin. Alhamdulillah, selama saya belajar di At-Taqwin, saya merasakan banyak perubahan, mulai dari sikap, kedisiplinan, hingga pengetahuan yang luar biasa. Selama saya belajar di sini, banyak pembiasaan akhlak mulia yang diterapkan. Mulai dari sholat duha, berbahasa santun, makan sambil duduk, sholat tepat waktu, hingga kebiasaan tilawah. Dan yang paling seru, kami dibiasakan selalu menjaga 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Harapan saya, semoga SDIT At-Taqwin semakin sukses dan menjadi sekolah terbaik untuk masa depan Indonesia. Baik teman-teman, itu sedikit cerita yang saya alami di SDIT At-Taqwin. Semoga teman-teman merasakan apa yang saya rasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 8 SMP IT At-Taqwin. Dan saya Naisa dari kelas 8 SMP IT At-Taqwin. Alhamdulillah, selama saya belajar di sini, saya merasakan banyak perubahan. Dan selama belajar di sini, banyak juga pembiasaan akhlak mulia yang diterapkan. Halo, saya Mutiara dari kelas 9 SMP IT At-Taqwin. Dan saya Amel dari kelas 9 SMP IT At-Taqwin. Yang paling seru sekolah di sini tuh selalu nerapin 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini juga banyak banget eskul, yang salah satu eskulnya tuh ngewakilin kabupaten provinsi. Harapan saya semoga kedepannya At-Taqwin semakin sukses dan menjadi sekolah terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih semuanya. Semoga kedepannya At-Taqwin semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Keisha, and I am here as student in this At-Taqwin Islamic Senior High School. Want to share my experience about how it feels being a student in this place. As long as I follow all activities with my teacher and my friends, it feels so nice when you can talk about what is inside your mind without any feel being forced. I think you can feel that too when you can join with us. That's all I wanted to say. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Intan Nurul Azima min fasli 11. Alhamdulillah inda ta'alam fi hazihil madrasati sya'urtu bil farhi abtada bil mauqif intibat hatta ma'rifat ghairu adiyat. Inda ta'alam fi huna nautu aksaru at-ta'awud sukhashiyati al-nabila muttabak misla
misla abtada min salati duha aqulu bil julus as-salatu fi awali waqtiha ala waqtiha hatta idatan atilawatil Quran. Asya madrasatina ahsanu minal ma'di. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.